Halo, selamat pagi kawan-kawan, sahabat Ops. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Gumedo Giling. Sesuai dengan request teman-teman di PPK dalam jabatan 2022, ada sebagian teman-teman bingung tentang bagaimana cara mengisi X5 simulasi aktivitas PPG Daljab 2022. Nah, pagi hari ini tanggal 22 Oktober jam 8.45 pagi, masih ada waktu 4 hari 3 hari sekitar itu untuk mengisinya sampai tanggal 26. Jadi saya akan bantu sedikit tentang apa yang saya tahu begitu. Jadi saya akan berbagi dengan teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya berikan dapat berguna, khususnya mengisi lembar LMS di bagian orientasi aktivitas PPG dan jabatan yang X5 itu, X5 simulasi. Oke, untuk lebih jelasnya kawan-kawan perhatikan. Pertama, kawan-kawan masuk ke LMS dulu, kan lembar kerjanya ada di LMS. Jadi kawan-kawan tetap memakai paket jangan lupa isi paketnya memang. Aduh, lagi loading nih kawan-kawan. Jadi masuk ke LMS nya seperti ini. Di bagian orientasi ada yang namanya simulasi 5 yang ini, simulasi X5 ini. Ini baru saja dibuka kemarin tanggal 21 Jumat kemarin tanggal 21 Oktober. Sebelum-sebelumnya tidak bisa kawan-kawan. Jadi kita hanya bisa masuk tapi tidak bisa buat pengajuan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang itu. Jadi saya membantu saja. Saya klik Saya klik, dia login masuk. Nah, ini ada aktivitasnya nih. Ada aktivitas. Terus apa yang mesti dilakukan, bagaimana caranya ada. Nah, terus kalau ini saya punya sudah terkirim kawan-kawan ini seperti begini. Nah, terus kalau kita mau masuk dalam sini seperti biasa kita harus unduh LK bedanya dulu, namanya LK beda LMS. Jadi pada saat sudah masuk di dalam sini, saya buka ya kawan-kawan. Mungkin butuh waktu agak lama sedikit karena memang kondisi laptopnya juga. Ya, saya lanjut. Nah, ini yang kawan-kawan lihat, ini yang lembar kerja beda LMS ini sebenarnya ini lembar atau LK yang di kerja awal, tapi karena proses buka yang ini dan proses untuk kerjanya nanti dikerja di akhir PPG. Nah, khusus untuk kami angkatan 1 ini dikerja setelah UP. Saya sambung lagi. Ini LK ini sebenarnya berisi tentang apa-apa saja yang kita lakukan selama PPG. Nah, di situ jadi di situ ada alurnya, ada inti pembahasan, ada aktivitas peserta, ada tugas produk peserta atau hasilnya apa begitu. Nanti kawan-kawan mengisi nama, sekolahnya asal, terus bahannya yang sudah kita pelajari selama ini, terus langkah-langkahnya ada 3, 1, 2, dan 3. Jadi tuliskan inti pembahasan berdasarkan alur Merdeka. Nah, begitu juga di bawah aktivitas Merdeka, tugas dan produknya apa. Jadi Merdeka di sini ya ini ada M di atas ini, kawan-kawan lihat ada M besar mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang, kolaborasi, terus ada L-nya lagi refleksi terbimbing, D demonstrasi konseptual, elaborasi dan sebagainya sampai di bawah sampai habis. Ini wajib bikin kawan-kawan.
eh, saya tidak tahu apakah secara signifikan membantu di dashboardnya kita atau bagaimana, tapi di situ dikatakan bahwa wajib diisi, gitu. Jadi setelah kawan-kawan download ini silakan diketik masuk. Nah, kalau kawan-kawan mungkin sudah lupa karena sudah OP, apa-apa saja yang di dalam sini mau diisi masuk ini, saya sudah punya pekerjaan yang saya coba bukakan untuk kawan-kawan semua. Nah, ini yang saya punya. Jadi nama saya Edward Giling, SD dari sini, IPPK Akses Web. Nah, jadi alurnya itu ya kita mulai dari mulai dari diri, yaitu memulai topik. Nah, biasanya kita kan kalau di LMS itu kan selalunya itu mulai topik. Nah, aktivitas pesertanya apa? Ya, peserta biasa melihat dan memberikan komentar. Jadi kan kita lihat di dalam melalui Google Meet atau maupun Zoom. Nah, terus kita bersaling komentar terhadap topik yang kita tambahkan, terus mengisi ADD new topik, daftar hadir kita isi, terus kita memberikan tanggapan juga kepada teman-teman yang lain. Nah, di kolom eksplorasi konsep, inti pembahasannya itu biasanya mempelajari kondisi di sekitar kita, khususnya pendidikan Indonesia yang dari hari ke hari mengalami perubahan yang ke arah yang kurang baik. Terus bagaimana cara memperbaikinya? Ya, kita beraktivitas mempelajari pembelajaran abad 21 yang kekinian, terus menggunakan TPACK, apakah itu video atau ICT atau kita buat video sendiri bisa. Terus 4C nya ada, nah itu dimulai dari critical thinking, terus communication, collaboration, terus apa ini creativity-nya ada. Nah, terus kita juga dalam pembelajaran harus menggunakan taksonomi Bloom dan menerapkan macam-macam pembelajaran yang inovatif di aktivitasnya. Nah, tugas produk pesertanya, tugas atau hasilnya itu ya kita mengunggah permasalahan sesuai LK. Jadi LK yang tanya apa, kita jawab itu. Nah, jadi kita unggah juga perangkat pembelajaran kita pada waktu kita mau PPL itu kan kita mengunggah perangkat, terus mengunggah video pembelajaran, apakah itu full maupun diedit. Jadi yang kawan-kawan lihat ini tidak mesti sesuai ini. Kawan-kawan mungkin punya pikiran atau pendapat yang lain, boleh, tidak apa-apa. Yang penting kawan-kawan ingat apa-apa saja yang dilakukan di dalam LMS waktu kita mengikuti PPG. Jadi ini sekedar contoh, bisa saja kawan-kawan berkembang dari kata-kata ini, mungkin lebih banyak lagi, boleh, tidak apa-apa, justru lebih bagus. Jadi saya kasih lihat saja yang saya punya, mungkin sangat sederhana. Nah, terus saya lanjut lagi. Di bawahnya itu eh, di alurnya di bawah itu ada ruang kolaborasi. Nah, di situ kan biasanya ada penugasan kelompok. Nah, terus inti pembahasannya, peserta dapat panduan dari LK, hasil kelompoknya diunggah dan dilihat oleh peserta lain. Nah, tugas atau produknya apa? Ya itu lembar kerja LK-nya kita. Nah, refleksi terbimbing. Nah, di situ di inti pembahasan peserta menuliskan refleksi pembelajaran dengan panduan pertanyaan. Jadi sebelum kita mengisi refleksi kan biasanya ada kayak pertanyaan di atas tuh. Nah, itu yang kita jawab di bawah. Apakah 1, 2, 3, 4 kita sesuaikan dengan pertanyaan di LMS. Nah, aktivitas peserta ya pada kolom diskusi ya kita dapat saling mengomentari dengan peserta lain. Jadi sesama kita bisa saling mengomentari, tapi sebaiknya komentarnya yang konstruktif, yang membangun, yang memperbaiki teman-teman kita yang lain. Hasilnya apa ya, kita berikan tanggapan di LMS yang sudah tersedia. Di bagian D-nya, Merdeka tadi bagian D-nya, demonstrasi kontekstual. Nah, di situ inti pembahasannya memaparkan hasil diskusi yang sesuai, tapi dibatasi juga. Aktivitas peserta yaitu membuat pemaparan tentang analisis tantangan,
dan kekuatan maupun kelemahan yang akan dihadapi jika akan diimplementasikan di sekolah dengan menggunakan pembelajaran ABD 1. Nah, di sebelahnya produknya apa? Ya, adanya hasil pemaparan tentang analisis tantangan dan kekuatan maupun kelemahan yang akan dihadapi jika akan mengimplementasikan pembelajaran ABD 1 di sekolah. Di bagian E, kolaborasi, inti pembahasannya di situ diskusi dan tanya jawab dengan dosen, guru, pamong, dan peserta. Aktivitas peserta yaitu melakukan video conference, apakah itu melalui Google Meet atau Zoom. Jadi di sini kawan-kawan juga boleh tambahkan ya menggunakan apakah bisa juga di sini. Nah, mungkin ada media-media yang lain. Hasil atau produknya apa, yaitu kita mencapai kesepakatan pembelajaran apa yang kita mau laksanakan. Koneksi antar materi. Nah, jadi inti pembahasannya di situ menghubungkan keterkaitan antar materi. Jadi ada materi yang satu berkaitan dengan kedua, macamnya LK.1 kan berkaitan dengan LK.2 dan seterusnya gitu. Jadi saya masukkan di sini. Aktivitas peserta yaitu mengidentifikasi koneksi antar materi, apakah terdapat kaitan antara praktek yang dilakukan guru dengan konsep pembelajaran abad 21 dalam upaya perubahan pendidikan di daerah masing-masing. Hasilnya apa? Yaitu mencari kaitan praktek yang dilakukan guru dengan konsep pembelajaran abad 21 dalam upaya perubahan pendidikan di daerah masing-masing. Jadi memang PPG tahun ini kalau kita lihat memang sepertinya kita diarahkan untuk melakukan perubahan di kita punya tempat masing-masing begitu. Jadi kita disarankan untuk mengambil masalah yang ada di sekolah begitu. Nah, di bagian A-nya yang terakhir adalah aksi nyata. Nah, inti pembahasan itu adalah aksi untuk mengimplementasikan rencana yang sudah dibuat. Aktivitas peserta yaitu membuat rencana aksi nyata untuk mengimplementasikan pembelajaran abad 21 sebagai seorang guru. Nah, tugas pokok atau hasilnya apa ya? Adanya aksi nyata diimplementasikan tentang konsep pembelajaran abad 21 sebagai seorang guru. Nah, jadi itu adalah sekilas tentang bagaimana caranya mengisi di lembar kerja beda LMS. Jadi kawan-kawan tidak usah terlalu bingung, maksudnya santai aja. Jadi kita isi yang seperti tadi itu dengan apa yang kita lalui di LMS. Jadi macamnya kawan-kawan macamnya berdiskusi boleh dimasukkan begitu. Jadi tidak menutup kemungkinan yang saya punya ini bisa dikembangkan lagi begitu. Jadi sekedar sebagai panduan, tapi sebaiknya dikembangkan lebih jauh lagi supaya seakan-akan kita merefleksikan apa yang kita dapat dalam PPG dalam jabatan tahun 2022 ini. Itu saja penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat. Terima kasih.